Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah teman-teman, pada siang hari ini saya akan menjelaskan materi tentang peraturan ketenaga kerjaan. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjut. Teman-teman, di sini kita belajar tentang peraturan ketenaga kerjaan. Mau dan tidak mau, yang namanya aturan, kita akan berhubungan dengan yang namanya undang-undang. Jadi, peraturan ketenaga kerjaan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan peraturan yang pertama, yaitu pada bab 1 ketentuan umum pasal 1. Oke, di pasal 1 ini kita akan mempelajari beberapa ya, banyak, enggak cuma 10 tapi lebih dari 10 pengertian-pengertian yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu ketenaga kerjaan. Yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan di sini adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian di poin kedua, tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke, kemudian lanjut ke poin ketiga, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Oke, kita lanjut lagi ke poin yang keempat, pemberi kerja. Yang dimaksud dengan pemberi kerja di sini adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, dan badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Oke, poin yang kelima itu adalah pengusaha. Pengusaha di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah pengusaha. Pengusaha adalah orang atau perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Jadi di bagian pertama ini adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan milik sendirinya. Kemudian yang bagian kedua, perusahaan adalah orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Jadi kalau yang bagian kedua ini dia menjalankan perusahaan namun bukan miliknya tetapi milik orang lain. Oke, pengertian yang ketiga mengenai pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam poin pertama dan poin kedua yang berkedudukan di luar Indonesia. Jadi di sini teman-teman, yang poin ketiga di sini adalah orang yang menjalankan usaha, baik usahanya sendiri atau usaha milik orang lain namun tidak berada di Indonesia, di luar Indonesia. Oke, kita lanjut ke pengertian yang keenam, yaitu perusahaan. Perusahaan di sini mempunyai 2 pengertian. Yang pertama, di mana perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak
milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perusahaan yang kedua pengertiannya adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi perusahaan di sini mempunyai dua pengertian. Kita masuk ke poin yang ketujuh, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenaga kerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenaga kerjaan yang berkesinambungan. Kita masuk ke poin yang ke-8, informasi ketenaga kerjaan. Yang dimaksud dengan informasi ketenaga kerjaan ini adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang membentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai ketenaga kerjaan. Kita lanjut lagi ke pelatihan kerja. Pelatihan kerja di sini adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Kita lanjut kepada kita lanjut kepada kompetensi kerja yang ke-10. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi kerja di sini adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kita lanjut lagi ke poin yang ke-11, pemagangan. Yang dimaksud dengan pemagangan di sini adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Kita lanjut pada pelayanan penempatan tenaga kerja. Yang dimaksud dengan pelayanan penempatan tenaga kerja di sini adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Kita lanjut ke tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing di sini adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Jadi kalau tenaga kerja asing, orang yang bukan warga negara Indonesia itu harus punya visa kalau mau bekerja di Indonesia. Kita masuk ke poin yang ke-14, perjanjian kerja. Perjanjian kerja di sini adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak pekerja. Lanjut lagi ke hubungan kerja. Yang dimaksud dengan hubungan kerja di sini adalah
Hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Oke, kita lanjut ke perjanjian kerja. Oke, perjanjian kerja. Perjanjian kerja sama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-22, perselisihan hubungan industrial. Yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan. Oke, di sini juga kita ada yang namanya mogok kerja. Jadi yang dimaksud dengan mogok kerja di sini adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Oke, kita lanjut kepada penutupan perusahaan atau lockout. Yang dimaksud dengan penutupan perusahaan di sini adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaannya. Oke, lanjut kita kepada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja di sini adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Oke, di sini juga disebutkan pengertian dari anak. Jadi anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Oke, next. Siang hari adalah waktu antara pukul 6 sampai dengan pukul 18 atau jam 6 sore. Dan satu hari. Jadi yang dimaksud satu hari adalah waktu selama 24 jam. Lanjut, seminggu. Yang dimaksud dengan seminggu di sini adalah waktu selama 7 hari. Oke, kita akan bahas poin yang ke-30, yaitu upah. Upah yang dimaksud di sini adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja, buruh, dan keluarganya atas suatu pekerjaan jasa yang telah atau akan dilakukan. Oke, kita lanjut kepada kesejahteraan pekerja atau buruh. Yang dimaksud dengan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh di sini adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,
yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kita lanjut pada pengawasan ketenaga kerjaan. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan pengawasan ketenaga kerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. The last one, yang terakhir ini adalah menteri. Yang dimaksud dengan menteri di sini adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di sini kita akan membahas lagi bab 2. Tadi kita telah membahas bab 1, pasal 1. Dan sekarang kita masuk pada bagian bab 2, landasan, asas, dan tujuan ketenaga kerjaan. Oke, pada pasal 2 ini disebutkan bahwa pembangunan ketenaga kerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3 menjelaskan bahwa pembangunan ketenaga kerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Oke, pasal 4 di sini berbunyi pembangunan ketenaga kerjaan bertujuan A. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. B. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. C. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan D. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada bab 3, kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja. Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan pasal 6 menjelaskan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, di sini bab 4 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenaga kerjaan. Jadi pasal 7 menjelaskan bahwa ayat 1, dalam rangka pembangunan ketenaga kerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. Kemudian di ayat 2, perencanaan tenaga kerja meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro. Pasal 3 menjelaskan bahwa dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenaga kerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut pada pasal 8. Pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenaga kerjaan yang antara lain meliputi A. Penduduk dan tenaga kerja. B. Kesempatan kerja. C. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja. D. Produktivitas tenaga kerja. E. Hubungan internasional. F. Kondisi lingkungan kerja. G. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. H. Jaminan sosial tenaga kerja.
Itulah isi dari ayat 2 pasal 8. Isi dari ayat 1 pasal 8. Kita masuk ke ayat 2 pasal 8. Di sini menjelaskan informasi ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. Ayat 3 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Kita lanjut. Itulah tadi penjelasan mengenai peraturan ketenaga kerjaan. Jadi di sini teman-teman ada tugas ya, hanya beberapa nomor saja. Nomor 1 itu tolong apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan, tenaga kerja, pekerja atau buruh, pemberi kerja, kemudian pengusaha. Kemudian kalau nomor 2, apa yang dimaksud dengan perusahaan, perencanaan tenaga kerja, informasi ketenaga kerjaan, pelatihan kerja, dan kompetensi kerja. Yang nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 pasal tentang landasan, asas, dan tujuan dalam Undang-Undang Dasar Ketenagakerjaan. Lanjut nomor 4, sebutkan dan jelaskan 2 pasal tentang kesempatan dan perlakuan yang sama dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan nomor 5, jelaskan isi pasal 7 tentang perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenaga kerjaan. Nomor 6, jelaskan isi pasal 8 tentang perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenaga kerjaan. Teman-teman, itulah penjelasan tentang peraturan ketenaga kerjaan. Semoga dengan adanya materi ini teman-teman setelah selesai kuliah atau selesai belajar di Widyagama sudah ada bekal, karena sudah ada pandangan bagaimana sih peraturan, bagaimana sih pasal-pasal yang ada di undang-undang mengenai ketenaga kerjaan. Saya rasa cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.